Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryadi. Saya Ade Murtama. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi dengan dosen pengampu Bapak Agung Triputranto, STMM, di mana selama beberapa menit ke depan video pembelajaran ini akan membahas materi 1, yaitu tentang portofolio dan investasi. Maka dari itu, yuk kita simak sama-sama. Portofolio dan investasi. Definisi portofolio. Pengertian, pemahaman rencana portofolio di dalam bidang investasi mengalami sistem pergantian yang sangat pesat setiap masanya. Pengetahuan portofolio konvensional dan modern yang berarti penelitian investasi merupakan begitu mencuat untuk dikaji dan didiskusikan secara mendalam dan aktif. Menurut berbagai macam sumber yang tertera bisa didefinisikan bahwa portofolio merupakan keahlian yang individual, membahas mengenai dengan cara apa investor meminimalkan resiko dalam berinvestasi, termasuk salah satunya dengan penganekaragaman resiko tersebut. Proses terbentuknya portofolio. Terbentuknya portofolio ialah harus ada tujuan keuangan. Tentu menentukan tujuan keuangan kita apa yang akan kita capai. 2. Dengan toleransi resiko. Tentukan seberapa besar resiko yang akan bisa kita terima. Dan 3. Diversifikasi, yaitu membagi aset ke dalam berbagai kelas investasi untuk mengurangi resiko. Dan 4 itu monitoring atau istilahnya ya pantau kinerja portofolio secara teratur dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Tujuan pembentukan portofolio. Berbagai ahli keuangan menyebutkan bahwa tujuan membuat portofolio secara umum ada dua. Keduanya bertujuan untuk memberikan keputusan yang paling besar terhadap para pemegang saham. Para pemegang saham terus-menerus mendesak kepada bagian manajemen untuk bertindak dan mengupayakan menaikkan laba setiap tahunnya. Dan apabila manajemen tidak mengupayakan untuk menaikkan laba, maka pemegang saham terutama komisaris perusahaan dapat langsung mengeluarkan peringatan. Yaitu tujuannya dari penyusunan portofolio, 1. Berupa memberikan keuntungan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan atau adanya return yang diharapkan. 2. Meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi. 3. Menciptakan peluang bisnis. Portofolio efisien. Portofolio efisien merupakan portofolio yang berpengaruh di dalam kategori yang layak ditawarkan kepada investor dengan tingkat pengembalian besar berdasarkan tingkat risiko yang berbeda, dan juga risiko minimal untuk tingkat pengembalian. Praktis selalu berkaitan dengan biaya, maka portofolio yang praktis juga melihat dari faktor biaya yang lebih efisien dibandingkan dengan macam portofolio yang ditawarkan. Sebab investor tidak ingin menginvestasikan dananya ke zona atau lingkungan yang diduga tidak efektif. Portofolio dan diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi dapat diartikan sebagai cara untuk menghindari resiko dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio dan investasi dapat dipandang sebagai struktur diversifikasi investasi dalam artian bahwa dana yang diinvestasikan lebih dari satu sekuritas. Kemudian portofolio minimum adalah 2 atau lebih sekuritas. Strategi diversifikasi portofolio, yaitu ada alokasi aset, di mana di sini membagi aset ke dalam berbagai kelas investasi. Ada juga rebalancing, yaitu menyesuaikan alokasi aset secara berkala. Dan 3. Diversifikasi internasional, investasi di berbagai negara untuk mengurangi resiko. Resiko portofolio.
secara umum dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Persyaratan utama untuk dapat mengurangi resiko di dalam portofolio yaitu mengembalikan untuk setiap sekuritas yang tidak berkorealisasi secara positif dan sempurna. Cara mengukur resiko portofolio. Di sini ada dua cara yang biasa diterapkan, yaitu ada kovarian. Ukuran ini mengurangi resiko dengan melihat besarnya setiap butir yang mengalami penyimpangan dari rata-rata. Oleh karena itu, varian pengembalian portofolio yang merupakan resiko dituliskan dalam bentuk kovarian, yang berarti alat ukur yang menunjukkan arah pergerakan dua buah variabel. Koefisien korelasi. Meskipun korelasi bisa memberikan gambaran atau arah pergerakan dua aset, tetapi angka kovarian sensitif terhadap unit pengukuran. Standar deviasi masing-masing aset menunjukkan kovarian yang distandarisasi. Hubungan searah antar dua aset tersebut menunjukkan adanya korelasi yang positif. Namun jika ditunjukkan dalam hubungan yang berlawanan arah, maka menunjukkan adanya korelasi yang negatif. Jika nilainya semakin dekat angka dengan satu baik positif maupun negatif, maka menunjukkan semakin eratnya hubungan antar aset. Masuk kepada investasi. Investasi bisa diartikan sebagai sistem pengelolaan dana yang berperan untuk memperoleh keuntungan dengan menyimpan dana tersebut pada bagian yang ditaksir untuk mendapatkan keuntungan tambahan atau compounding. Investasi memiliki tujuan tertentu. Dalam pengambilan keputusan investasi perlu ditentukannya tujuan yang diharapkan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Beberapa tujuan utama dari investasi yaitu: pertama, mewujudkan keberlanjutan di dalam investasi yang dijalankan. Kemudian ada terciptanya laba yang maksimal atau keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, menciptakan kesejahteraan bagi para pemegang saham dan turut memberikan saham untuk para pengembang usaha. Bentuk-bentuk dalam investasi antaranya, pertama ada investasi real, yaitu investasi yang pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau properti. Kemudian ada investasi keuangan, investasi pada aset yang tidak berwujud, kebalikan dari investasi real, seperti saham, obligasi, atau reksadana. Tipe-tipe yang masuk ke dalam investasi. Seorang yang ingin melakukan investasi tentunya perlu memutuskan jenis investasi keuangan yang akan dipilih. Ada dua jenis investasi yang dapat dipilih. Pertama, yaitu investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki dana yang cukup besar untuk membeli aset keuangan langsung dari perusahaan, baik penghubung ataupun dengan cara lain. Selanjutnya ada investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung yaitu investasi yang dilakukan dengan cara menyimpan saham atau obligasi. Pelaku investasi dapat memutuskan untuk tidak terlibat secara langsung atau dengan membeli aset keuangan. Risiko yang ada investasi pertama yaitu risiko pasar. Fluktuasi nilai aset akibat kondisi ekonomi global. Kemudian ada risiko kredit, risiko bahwa pihak yang meminjamkan uang tidak dapat melunasi hutang. Kemudian ada risiko likuiditas, risiko kesulitan menjual aset dengan cara dan memperoleh harga yang fair. Dalam melakukan investasi tentunya tujuan utama itu mendapatkan profit. Di sini ada perbedaan stimulus profit dan sustainability profit. Stimulus profit yaitu keuntungan jangka pendek yang diperoleh dengan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Kemudian ada sustainability profit yaitu keuntungan jangka panjang yang diperoleh dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya, proses-proses dalam berinvestasi. Pertama, menetapkan tujuan investasi.
Menetapkan tujuan investasi berarti membuat keputusan tertentu untuk berinvestasi dengan cara tertentu. Proses kedua, penetapan kebijakan investasi. Proses tahap kedua ini terkait dengan cara perusahaan mengelola saham, obligasi, dan dana lainnya yang didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Ketiga, memilih strategi portofolio. Berkaitan dengan keputusan tentang peran yang dimainkan perusahaan, baik aktif maupun pasif. Proses keempat, pemilihan terhadap aset. Perusahaan berupaya untuk memilih investasi yang akan menghasilkan pengembalian tertinggi atau maksimal return. Return di sini dilihat sebagai laba yang akan didapatkan. Proses kelima, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Fase ini merupakan fase evaluasi ulang bagi perusahaan untuk mengkaji kembali langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini dan memeriksa apakah kegiatan dilakukan sudah optimal atau belum. Jika belum, sebaiknya segera melakukan perbaikan agar tidak terjadinya rugi ke depannya. Bagaimanapun, perusahaan berharap akan mendapatkan keuntungan yang bersifat sustainability dan bukan hanya keuntungan yang diperoleh sesaat saja. Baik, sekian untuk pemaparan dari kelompok 1 tentang materi portofolio dan investasi pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang bisa